Haleluya saudaraku, salam sejahtera dalam anugerahnya. Saat ini kita akan lanjutkan bahasan seri arti 4 angka 7 kitab Wahyu. Seperti sebelumnya, kita telah membahas nubuatan 7 jemaat, yaitu nubuatan tentang perjalanan gereja dan seluk-beluknya dimulai dari abad pertama sampai abad ke-19. Saat ini kita akan mengulas tentang 7 pembukaan meterai. Mengapa disebut meterai? Itu artinya rahasia yang tersegel. Tetapi ketika segel atau meterai itu dibuka, maka dapat menyingkap isinya, rahasianya. Mengapa saya menyebutnya nubuatan abad 20 sampai 21? Sekali lagi saya ingin katakan nubuatan 4 angka 7 kitab Wahyu bersifat progresif dan kronologis. Artinya karena nubuatan 7 jemaat berlangsung dari abad 1 sampai abad ke-19, maka dengan demikian meterai berlangsung pada abad setelah itu. Ada beberapa pandangan yang bersifat mundur ke belakang, yaitu meterai pertama berlangsung dari peristiwa salib. Ada juga yang berpandangan meterai pertama berlangsung dari peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2. Berarti meterai itu dalam nubuatannya bukan lagi nubuatan. Kenapa? Karena kitab Wahyu ditulis kurang lebih tahun 90 Masehi. Sedangkan peristiwa salib dan pencurahan Roh Kudus ya kurang lebih ditulis terjadi pada tahun 30 Masehi. Maka ada rentan 60 tahun mundur ke belakang. Kalau kita bicara nubuatan, berarti kita tidak bicara tentang hal-hal yang mundur ke belakang. Kita bicara tentang peristiwa yang akan terjadi dan sedang terjadi. Rasul Paulus memberi referensi pada kita dalam 1 Korintus pasal 12 tentang perbedaan karunia-karunia. Secara khusus, karunia nubuatan dan karunia pengetahuan. Karunia nubuatan adalah hal-hal yang sedang dan akan terjadi, sebuah rahasia yang disingkap. Sedangkan karunia pengetahuan adalah menyingkap berbagai hal yang disembunyikan, tetapi yang sudah terjadi. Contoh, Yesus mengetahui bahwa perempuan Samaria memiliki 7 suami. Petrus mengetahui Ananias dan Safira berdusta. Nabi Nathan mengetahui Daud telah berzinah dengan Betsyeba. Apa yang saya maksud mereka mengetahui itu bukan karena mereka sudah tahu peristiwanya, tetapi karena mereka memiliki karunia pengetahuan, mengetahui beberapa peristiwa yang sudah terjadi. Dengan demikian, menjelaskan pada kita bahwa meterai ini tidak ada hubungannya dengan peristiwa salib dan pencurahan Roh Kudus pada peristiwa Kisah pasal 2. Wahyu pasal 5 ayat 5, saya ingin membaca bagi saudara. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ini penglihatan Rasul Yohanes tentang sebuah kitab yang termeterai. Tetapi salah seorang tua-tua mengatakan kepada dia bahwa jangan menangis, karena sesungguhnya Yesus dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterai itu. Kata ia atau Yesus dapat membuka ketujuh meterai berarti belum dibuka, tetapi akan dibuka. Dengan demikian menjelaskan kepada kita bahwa meterai itu adalah peristiwa yang akan terjadi nanti, karena telah diawali dengan nubuatan 7 jemaat. Dengan demikian meterai itu akan berlangsung setelah
peristiwa nubuatan 7 jemaat. Seperti yang saya jelaskan bahwa nubuatan 7 jemaat itu berlangsung pada abad pertama sampai abad yang ke-19. Oke, selanjutnya kita mulai dengan nubuatan meterai-meterai tersebut. Meterai-meterai itu adalah nubuatan tentang gejolak rohani, gejolak sosial, dan gejolak alam yang akan terjadi di akhir zaman. Wahyu pasal 6 ayat 1 saya ingin membaca bagi saudara. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Wahyu 6 ayat 1 sampai 2 tentang penunggang kuda putih itu dan yang menungganginya itu sama dengan Wahyu pasal 19 ayat 19 sampai 21. Dalam Wahyu 19 ayat 19 sampai 21, kuda putih dan penunggangnya mengalahkan binatang. Binatang itu antikris dan nabi palsu pada peristiwa perang Harmagedon. Dengan demikian, penunggang kuda putih itu adalah Yesus sebagai pemenang, dan kuda putih itu adalah pergerakan Roh Kudus yang akan terjadi pada penggenapan nubuatan itu sendiri. Maka nubuatan meterai pertama itu berbicara tentang kegerakan rohani akbar yang akan melanda dunia pada akhirnya. Dan itu digambarkan seperti kuda. Kuda kita tahu adalah lambang daripada percepatan dan kekuatan. Biasa ukuran kecepatan atau kekuatan dipakai dengan istilah kekuatan kuda. Jadi ini berbicara tentang sebuah kegerakan yang bergerak begitu dahsyat, begitu cepat, yang akan terjadi pada nubuatan itu sendiri. Dan kapan itu dimulai? Kalau dalam nubuatan 7 jemaat, di dalamnya mencatat tentang pergerakan denominasi gereja, baik Katolik, Protestan, gerakan kesalehan, dan berbagai denominasi lain yang sudah saya jelaskan dalam 7 jemaat. Dengan demikian, bukan kebetulan tepat pada tanggal 1 Januari 1901 ada sekelompok orang yang melaksanakan taur penginjilan. Pada awal abad 20, di tengah menyongsong tahun baru 1901 Januari 1901, mereka dalam sebuah persekutuan doa seorang Agnes Osman. Pada persekutuan doa itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan gerakan ini terus berlanjut sampai tahun 1906. Dipimpin oleh pendeta William Seymour, api Roh Kudus bergerak. Orang yang ada dalam persekutuan itu, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu yang kita kenal dengan peristiwa Azusa Street Topeka, Los Angeles. Itulah awal dari gerakan Pentakosta, tepat pada 1 Januari 1901, yaitu tepat awal abad ke-20. Sejak saat itu, terpicu oleh gerakan Pentakosta, gereja-gereja mulai melakukan KKR yang begitu masif, mendirikan sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah misi, persekutuan-persekutuan doa, dan mereka terus melaksanakan misi penginjilan untuk menjangkau seluruh dunia. Kita kembali dalam ayat 1 dan ayat 2 dari Wahyu pasal 6 mengatakan bahwa penunggang kuda itu, yaitu Yesus sendiri, memegang sebuah panah. Panah ini merupakan
senjata Allah. Karena ketika kita bicara kegerakan rohani, berarti itu adalah berbicara tentang peperangan rohani. Dengan demikian akan terjadi sebuah pertarungan antara kuasa kegelapan dan kuasa sorgawi. Sehingga apa yang dimaksud dengan panah adalah senjata untuk menaklukkan segala kuasa-kuasa yang menghalangi pergerakan dari Roh Kudus dan Yesus itu sendiri untuk memenangkan dunia bagi kemuliaan Tuhan. Dan firman Allah berkata, kepada dia si penunggang itu dikaruniakan sebuah mahkota. Mahkota ini dalam bahasa Yunani disebut Stepanos. Mahkota ini beda dengan mahkota diadema yang dipunyai oleh raja. Itu mutlak adalah mahkota kemuliaan yang dipunyai oleh raja. Tetapi Stepanos ini adalah mahkota yang diberikan kepada mereka yang berjuang, kepada mereka yang berlomba. Itu sebabnya makna dari mahkota ini bahwa apa yang diperjuangkan oleh Tuhan dari keselamatan kita juga harus kita sadari bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan. Sekali lagi, keselamatan itu harus dipertahankan karena telah direbut oleh pemenang, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita dan keselamatan kita. Selanjutnya meterai kedua, Wahyu pasal 6 ayat 3 sampai 4. Saya ingin membaca bagi saudara. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Meterai kedua adalah kuda merah. Merah di sini lambang dari pertumpahan darah. Beberapa penafsir menyebut bahwa meterai pertama sampai meterai keempat adalah pergerakan antikris. Karena mereka percaya bahwa kata orang yang menungganginya itu sesuai dengan ayat-ayat yang tertera pada Wahyu pasal 6 mengacu kepada antikris. Tetapi sebenarnya dalam bahasa Yunani tidak disebutkan orang, tetapi yang menungganginya. Artinya bahwa itu adalah oknum, bisa Tuhan, bisa setan, bisa juga orang. Tetapi saya mau mengatakan di sini bahwa itu bukanlah antikris. Karena antikris nanti akan muncul menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, yaitu sesaat setelah akan terjadi masa aniaya besar 3,5 tahun yang akan berlangsung pada kedatangan Tuhan itu nanti. Jadi dengan demikian, ini berbicara tentang pergerakan kuasa kegelapan. Kalau kita mundur ke belakang jauh tentang peristiwa Nuh melepaskan 2 burung, yaitu pertama burung gagak untuk melihat apakah air sudah surut, dan yang kedua burung merpati. Itu berbicara tentang nubuatan 2 kegerakan besar yang akan melanda dunia di akhir zaman ini. Maka dengan demikian, ketika meterai pertama kita bicara tentang kegerakan rohani akbar yang akan melanda dunia, tidak ketinggalan kuasa kegelapan pun bergerak melalui kuda merah. Itu bicara tentang peperangan yang akan melanda dunia. Ketika kita bicara meterai, kita bicara tentang sebuah skala yang besar, skala yang mendunia. Maka ketika kita bicara peperangan, banyak terjadi peperangan. Dari 2000 tahun lalu sampai hari ini peperangan terjadi di mana-mana.
Tetapi karena kita bicara tentang materai, kita bicara tentang sebuah peperangan dengan skala yang besar, maka sepanjang sejarah dalam catatan yang perlu kita ketahui bahwa peperangan terbesar itu terjadi nanti pada abad 20, yaitu pada tahun 1918 yang kita kenal dengan Perang Dunia Pertama, dan 1939 dimulainya Perang Dunia Kedua. Itulah perang terbesar sepanjang sejarah dunia. Itulah nubuatan firman Allah tentang peperangan yang akan terjadi pada Materai yang kedua. Dan peperangan itu akan terus berlanjut puncaknya sampai pada Perang Harmagedon. Dan fakta sejarah dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua yang mempengaruhi hampir seluruh dunia. Maka pada waktu itu firman Allah berkata, damai sejahtera diangkat di bumi ini. Artinya pada waktu itu orang bergelut dengan pergulatan peperangan sehingga tidak ada damai sejahtera di bumi ini. Dan firman Allah berkata, peperangan itu telah terjadi sebuah peristiwa yang mengejutkan dunia, di mana ketika bom atom diturunkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, maka berhentilah peperangan itu oleh bom atom. Itulah yang digambarkan oleh Alkitab, bahwa kepadanya akan dikaruniakan sebilah pedang besar. Ini berbicara tentang bom atom atau bom nuklir yang akan dipakai nanti dari peperangan demi peperangan sejak dimulai dari Perang Dunia Pertama tahun 1918. Selanjutnya materai ketiga, Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai 6 berkata begini, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Selanjutnya meterai ketiga ini adalah kuda hitam. Hitam berbicara tentang suram, kelam. Itu adalah nubuatan tentang krisis ekonomi yang akan melanda dunia. Karena dari kata penunggang itu memegang timbangan, itu selalu berhubungan dengan krisis ekonomi. Kapan itu terjadi? Sekali lagi, kita harus mengukurnya dengan skala terbesar dalam sejarah dunia. Pada abad 20 pernah terjadi krisis ekonomi, yaitu setelah Perang Dunia Pertama tahun 1929 sampai 1939 yang dikenal dengan depresi besar. Dan juga dari beberapa krisis ekonomi termasuk pada tahun 1998 terjadi krisis moneter yang melanda Asia Pasifik, tetapi skalanya tidaklah begitu mendunia. Tetapi tidak disangka kita sedang berada pada hari ini di mana kita dikejutkan dengan pandemi COVID-19 atau corona yang jumlah kematiannya ternyata kecil, tidak sebanding dengan yang mati karena jantung, kanker, diabetes, dan lain-lain. Tetapi sekalipun jumlah kematian dari pandemi corona itu kecil, tetapi telah memicu krisis ekonomi terbesar sepanjang sejarah dunia. Dari sekian pengamat ekonomi terus mengatakan, kalaupun corona ini akan terus berlangsung, apa jadinya dengan ekonomi dunia? Inilah yang saya mau sebut bahwa corona atau COVID-19 yang telah memicu krisis ekonomi terbesar sepanjang sejarah dunia adalah menurut saya nubuatan tentang meterai
Yang ketiga, krisis ekonomi yang mengglobal. Dan Alkitab menggambarkan peristiwa itu seperti secupak gandum atau 3 cupak jelai sedinar. 1 dinar harga upah buruh 1 hari. Dan ketika seseorang mendapat upah buruh sehari, hanya dapat membeli secupak gandum. Secupak itu sama dengan 1,5 liter. Jadi upah harian hanya mampu membeli secupak gandum atau 3 cupak jelai. Itu adalah gambaran tentang krisis bahan pokok, krisis sembako. Dan inilah fakta yang kita hadapi sekarang. Dunia mana yang tidak menghadapi krisis bahan pokok dan krisis sembako? Tetapi firman Allah berkata, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dalam bahasa Yunani, kalimat ini berkata, janganlah rusakkan pohon zaitun dan pohon anggur. Kalau kita membaca Yeremia 11 ayat 16, sekali lagi Yeremia 11 ayat 16, Mazmur 52 ayat 10, yang dimaksudkan dengan pohon zaitun itu adalah orang-orang percaya. Sedangkan Yesaya pasal 5, pohon anggur itu adalah jemaat Tuhan. Maka yang Tuhan maksudkan, sekalipun dunia sedang dilanda oleh krisis ekonomi yang mengglobal, tetapi gereja Tuhan, jemaat Tuhan akan berada dalam pemeliharaan Tuhan. Selanjutnya, meterai keempat, Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Allah, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Meterai keempat adalah kuda hijau kuning atau kelabu. Dan ini berbicara tentang kematian. Dalam nubuatan ini berkata bahwa akan terjadi kematian oleh pedang. Itu berbicara tentang teror yang akan melanda dunia. Saya percaya setelah krisis ekonomi yang melanda dunia akibat COVID-19, maka akan memunculkan gejolak sosial, dan itu juga akan memicu gerakan-gerakan terorisme baru. Seperti kita ketahui, kita pernah dikejutkan dengan gerakan teroris dari Osama bin Laden, begitu menakutkan. Tetapi ketika dia terbunuh, Al-Qaeda mulai hilang kekuatannya. Orang berpikir bahwa teroris itu sudah akan hilang. Oh, ternyata muncul yang namanya ISIS yang dipimpin oleh Al-Baghdadi. Lebih jahat lagi dari apa yang pernah dilakukan oleh Al-Qaeda melalui Osama bin Laden. Tetapi Al-Baghdadi sebagai pemimpin ISIS juga telah mati. Sehingga akhir-akhir ini kita tidak mendengar lagi gerakan yang luar biasa dari ISIS. Tapi saya percaya akan muncul lagi gerakan baru yang lebih dahsyat lagi, yang lebih kejam lagi dari gerakan teroris itu. Karena kalau kita mengacu kepada warna hijau kuning, bukan kebetulan ada satu agama yang identik dengan warna hijau kuning, dan kelompok ini selalu mengatasnamakan agama tertentu tersebut. Dan saya percaya yang dimaksudkan dengan meterai keempat akan muncul gerakan teroris baru yang akan membuat ketakutan bagi dunia. Dan dalam meterai
meterai ini kalau kita perhatikan secara khusus meterai kedua yang saya sebut tadi akan berlangsung dengan krisis ekonomi. Sementara meterai ketiga itu berlangsung dengan sampar dan kematian. Tetapi meterai keempat ini dia juga akan berlangsung dengan berbagai hal yang akan terjadi di dunia. Tidak sekedar teror, tetapi akibat dari teror itu akan juga terus berlangsung krisis ekonomi, sampar, dan kata firman Allah binatang buas. Saya berpikir apa yang dimaksud dengan binatang buas di sini? Apakah akan ada wabah atau pandemi yang akan terdampak pada binatang-binatang itu? Dan dari wabah itu akan berdampak pada manusia? Atau seperti apa? Ini mungkin kita perlu pertanyakan tentang binatang buas yang dimaksud dengan meterai keempat yang kayaknya masih tersamar untuk kita melihat nanti apa yang akan terjadi. Dan inilah gambaran-gambaran yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekali lagi, seperti yang saya katakan bahwa untuk mengukur sebuah meterai, dia harus berskala mendunia. Karena kalau kita membaca dari ayat yang ke-8, firman Allah berkata, "Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi." Jadi untuk mengukur skala meterai, dia haruslah berdampak pada seperempat bumi. Dan apa yang saya sebut tadi, semua adalah peristiwa-peristiwa yang mendunia sampai hari ini. Dan saya percaya firman Allah tidak pernah salah. Itu sebabnya kita tetap akan terus bertahan. Kita tetap percaya bahwa kita punya Alkitab, kita punya firman Allah yang mampu mendeteksi berbagai hal yang sedang terjadi saat-saat ini. Tetapi sebagai orang percaya, sebagaimana meterai ketiga, orang-orang percaya akan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Untuk meterai kelima, 6, dan 7 akan menjadi bahasan kita nanti. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati. Amin.